Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binta Wulan, guru SDN Wonorejo 2, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, akan memaparkan hasil aksi nyata saya di modul 1.4 Budaya Positif. Aksi nyata ini didasarkan pada rancangan tindakan untuk aksi nyata yang terdiri dari latar belakang, tujuan, tolak ukur, lini masa tindakan, dan dukungan yang latar belakang. Karakter anak-anak kita saat ini, baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar, benar-benar jauh dari nilai-nilai kebajikan yang diharapkan. Padahal sekolah sudah menerapkan budaya positif, namun belum maksimal dan berdampak langsung pada murid. Masih perlu dibenahi karena tidak sesuai dengan kebutuhan dasar murid pada umumnya. Pada abad 21 ini, pengaruh budaya luar dan lingkungan sangat berpengaruh merusak karakter generasi masa depan anak-anak kita. Maka dari itu, guru mempunyai peranan penting dalam merancang sebuah strategi yang efektif dan berpihak pada murid untuk menentukan arah dan tujuan pendidikan agar murid kita tidak salah arah. Menurut saya, penerapan disiplin positif di sekolah merupakan unsur utama dalam mencapai tujuan pendidikan Merdeka Belajar, sebab penerapan disiplin dapat mendorong tumbuhnya karakter yang lebih kuat pada murid sesuai profil pelajar Pancasila. Tujuan dari aksi nyata ini adalah: 1. Menciptakan peserta didik yang merdeka belajar dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. 2. Menumbuhkan budaya positif. 3. Mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. 4. Menumbuhkan budi pekerti yang baik. 5. Mengajarkan murid mencari solusi dari suatu permasalahan. Dengan tolak ukur, terbentuknya keyakinan kelas yang sesuai profil pelajar Pancasila. Siswa mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Siswa mampu melakukan perubahan perilaku sebagai pembelajaran atas masalah yang pernah dihadapinya. Siswa dan guru dapat melaksanakan budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga. Ini masa aksi nyata yang saya lakukan berdasarkan implementasi konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Dukungan yang dibutuhkan. Pihak yang dapat membantu saya menjalankan tindakan aksi nyata antara lain kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua murid sebagai pendamping murid, dan lingkungan sekitar. Sarana dan prasarana diantaranya laptop, proyektor, dan HP. Kegiatan aksi nyata yang telah dirintis di SDN Wonorejo 2, yaitu yang pertama membuat keyakinan kelas bersama peserta. Penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjalin kolaborasi. Keyakinan kelas yang saya buat adalah
Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar Kalian menerapkan segitiga restitusi. Taruh dulu makanannya. Ya, kerjakan dulu tugasnya, nak. Kan dulu, nak. Indah tahu ini kenapa sama Bu Guru dipanggil ke sini. Apakah Indah tahu makan di saat jam pelajaran itu merupakan perbuatan yang benar apa salah? Ibu tahu makan itu adalah suatu kebutuhan. Ibu juga kalau lapar ya makan. Namun kita harus tahu makan itu di saat yang tepat. Memangnya Indah dari tadi pagi tidak sarapan? Kenapa Indah tidak sarapan? Memangnya tadi pagi bangun jam berapa, nak? Jam segitu kenapa belum sarapan? demi bakti pada Ibu Pertiwi. Oh, begitu. Yang dilakukan Indah itu memang benar. Indah berusaha agar tidak telat. Nah, yang ibu tanyakan, apakah tindakan Indah ini sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat kemarin? Nah, kalau Indah makan di kelas, apa sudah menghargai diri dan orang lain? Ya, ibu di sini tidak ingin mencari kesalahan, siapa yang salah atau siapa yang benar. Ibu ingin mencari solusi agar Mbak Indah nanti tidak makan di kelas lagi ke depannya. Baik, saya harap Mbak Indah besok ke depannya menjadi anak yang lebih baik lagi. Ingat ya? Sama-sama. Silakan belajar lagi, nak. Mendapatkan dukungan serta kolaborasi dengan teman-teman yang lain, saya melakukan pengimbasan budaya positif di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SD Wonorejo 2, ucapan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa bermuamalah bertatap muka di tempat yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan juga salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau dan
Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan kedinasan. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sosialisasi. Dalam hal ini nantinya kita akan memaparkan masalah penerapan budaya positif di lembaga SDN Wonorejo 2 ini. Untuk itu Bapak Ibu, acara ini harus diikuti dengan hikmat agar pertemuan yang sebentar ini nanti bisa bermakna untuk kedepannya. Mari kita kembangkan penerapan budaya positif ini untuk lembaga kita. Di antaranya selain kedinasan, ini masih banyak program-program pemerintah khususnya pada Bapak dan Ibu guru. Nah, di sini alhamdulillah sudah muncul salah satu rekan kita atau teman kita untuk mengikuti program calon guru penggerak. Karena apa yang diusahakan oleh Bu Binta Wulan ini tentunya untuk perkembangan dalam hal akademik yang ada di lembaga ini. Mudah-mudahan dengan munculnya calon guru penggerak yang diikuti oleh Bu Binta ini, nantinya SDN Wonorejo 2 ini lebih eksis, lebih jadi SD yang favorit lagi dan bisa bersaing dengan SD-SD yang ada di pinggiran sana. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian untuk kedepannya lebih giat lagi dalam bekerja dan bisa mengangkat nama SD Wonorejo 2 ini lebih baik lagi dan bisa bersaing dengan SD-SD yang lain. Itu dari saya. Barangkali ada tutur kata yang kurang, karena saya selaku manusia biasa tidak terlepas dari kesalahan dan kekeliruan serta kehilapan. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir salam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di kelas ini, yaitu untuk pembahasan modul 1.4 tentang penerapan budaya positif sebagai wujud aksi nyata saya dalam menempuh pendidikan guru penggerak angkatan
sehingga tercipta lingkungan yang positif. Nah, contoh budaya positif di sekolah yang akan kita terapkan itu misalkan apa ya? Kira-kira Bapak Ibu, mungkin dari kemarin kita sudah melakukan budaya positif. Buang sampah pada tempatnya. Iya, membuang sampah pada tempatnya. Terus Ketika pembelajaran tidak boleh ada yang makan. iya, tidak boleh makan di dalam kelas, Pak Ilyas. Cuci tangan sebelum masuk itu berarti nilai kebersihan, itu termasuk budaya-budaya positif. Nah, ini yang sudah saya lakukan. Anak-anak menerapkan kebersihan setiap di halaman. Kemarin itu seperti yang ada dengan individu itu ada kurang sedikit ya, bahwa pertama kali dia itu melihat sampah di mana-mana. Nah, saya harap Bapak Ibu nanti kita menerapkan ke anak-anak kita untuk membudayakan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian pembiasaan yang sudah kita lakukan yaitu literasi pembacaan Asmaul Husna setiap hari Jumat. Namun akhir-akhir ini karena sudah agak kendor rasanya, perlu kita tingkatkan lagi deh Bapak Ibu. Mungkin karena kemarin sudah melakukan SASG ulangan, terus juga nilai kemanusiaan. Kita sudah menerapkan budaya positif, yaitu menyumbang ke bencana gempa dan tsunami. Kemudian konsep-konsep utama dalam budaya positif ada 7, yaitu yang pertama perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol kita sebagai guru, keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, ini ya kita terapkan untuk mewujudkan budaya positif. Paradigma baru di sini adalah merubah mindset kita bahwa pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum saya belajar di pendidikan guru penggerak ini, saya melaksanakan pembelajaran itu secara klasikal, yang dimana saya itu tidak memandang kelebihan murid ya. Jadi saya samaratakan ketercapaian murid itu saya samaratakan, dan tidak memandang bahwa murid itu mempunyai potensi yang harus dikembangkan. Nah, di kedepannya saya harap nanti kita itu melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang sesuai dengan penerapan IKN ya, yang sudah kita lakukan. Nah, di balik itu kita harus memahami karakter-karakter yang ada pada siswa dan juga potensi yang ada di dalam siswa. Soalnya kita kan tidak tahu, kalau siswa itu tidak diarahkan, maka kita tidak tahu apa yang ada di dalam dirinya ya, potensi apa yang menonjol dalam dirinya. Nah, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini ada 6 dimensi. Mungkin ada yang ingat 6 dimensi itu apa? Iya. Saya ingatnya itu nyanyian itu ya, Bu ya. Iya, ada 6 dimensi yaitu belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, betul tidak coba, gotong royong mandiri, kreatif dan
3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, selanjutnya perubahan paradigma itu sendiri kita contohkan sebagai kegiatan menggenggam tangan, ya. Menggenggam tangan di sini kita bayangkan di dalam tangan kita itu ada sesuatu yang berharga. Nah, ketika sesuatu yang sangat berharga itu diletakkan di satu tangan, kemudian dikepalkan sangat kuat, ya. Nah, dan coba dikepalkan tangan itu, anggap itu adalah sesuatu yang berharga. Coba sampean rayu Bu Astri, merayu Lis untuk membuka kapal itu. Coba. Itu dengan cara rayuan. Nah, coba Pak Ilyas, gimana caranya Pak Ilyas membuka kepalan tangan itu ke Pak April? Ternyata Pak April tidak mau membukanya, ya. Jadi ini, ya, kita itu, setiap orang itu tidak bisa mengontrol orang lain untuk membuka sesuatu yang berharga dari orang lain, ya. Jadi tidak bisa orang lain itu mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol tindakan itu adalah diri kita sendiri. Tindakan itu ada bermacam-macam, ya. Untuk mengontrol orang lain itu dengan cara membujuk, seperti yang dilakukan oleh Bulis tadi. Ada yang juga dengan cara mengancam, menghardik, merayu, atau menyuapnya dengan uang, ya. Jika itu menyuapnya dengan uang, jika sampai terbuka, berarti itu ada salah satu dari diri Anda yang didasari kebutuhan finansial, iya, ya, itu. Jadi, tapi pada dasarnya kembali ke diri kita sendiri, mau buka apa enggak, mau ke uang itu apa enggak, ya. Jadi itu kita mau membukanya karena kita didasari dengan kebutuhan uang itu, kebutuhan. Jadi kalau dibayar 1 poin saya buka. intinya, ya, sesuatu yang berharga itu tidak akan dipengaruhi oleh orang lain. Hanya kita sendirilah yang bisa mengontrolnya. Harus kita ubah semua perilaku yang bermasalah menurut kita itu pada dasarnya memiliki tujuan dan alasannya sendiri. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu salah, ya. Kita ubah, hanya kita sendirilah, diri sendiri kita lah yang bisa mengontrol orang lain. Tidak boleh memaksakan kehendak. Tidak boleh memaksakan kehendak orang lain, karena kita juga masing-masing mempunyai hak asasi manusia. Kemudian disiplin positif. Disiplin itu apa, ya? Disiplin itu apa? Kalau dengan iya, kita itu mentaati aturan, ya, sesuai dengan perintah. Di kehidupan sehari-hari, anak itu kalau sudah disuruh disiplin itu rasanya kayak ada tekanan, ya. Saya harap nanti kita ke
ide yang sangat bagus ya. Jadi untuk menanamkan disiplin ke murid itu harus kita tanamkan dulu ke diri kita. Karena kita sebagai guru adalah merupakan suri tauladan. Ya, ingarso sumtulodo. Ya, di depan kita memberi contoh. Ing Matio Mangunkarso, di tengah kita memberi semangat, dan tuturi handayani. Di belakang kita menyokong anak dalam mencapai cita-citanya. Sesuai dengan namanya bukan guru, dapat dilanjuti. Iya betul Bapak. Terima kasih atas masukannya. Nah, disiplin di sini dipandangkan sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu sesuatu yang tidak nyaman. Nah, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah dari dalam sendiri yang nanti dampaknya akan melekat dalam jangka waktu yang panjang. Terus disiplin positif merupakan salah satu cara yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman. Karena kita itu biasanya menerapkan disiplin itu dengan hukuman yang tidak masuk sekolah. Biasanya gitu ya. Itu perlu kita ubah. Kemudian dalam mendidik anak kita itu harus memperhatikan kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 pokok kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, apa yang paling inti? Menurut Pak Nur kasih sayang. Menurut Pak Ian? Iya. Setiap orang itu mempunyai tingkatan ya, urgensi itu yang berbeda-beda. Ya. Ada yang bertahan hidup. Nah, yang paling utama itu adalah bertahan hidup. Itu yang berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan. Ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dalam pembelajaran biasanya kalau siswa kita itu sering rame sendiri atau sering diam tidak aktif dalam belajar, itu sejatinya membutuhkan kasih sayang dari Pak Guru dan Bu Gurunya. Jangan biarkan ya, harus kita lakukan pendekatan yang lebih agar anak itu menyadari bahwa pentingnya. Iya. Yang ketiga, kebebasan. Menurut saya kebebasan yang ketiga ya. Kebebasan di sini adalah murid itu tidak ingin ditekan oleh guru. Biarkan mereka berkreasi. Tugas kita nanti gimana caranya? Kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya. Terus penguasaan di sini biasanya anak itu suka menang sendiri atau memprovokasi teman-teman yang lain ya, merasa paling bisa atau apa. Nah, ini termasuk kebutuhan penguasaan. Kemudian kesenangan. Nah, kodratnya anak itu adalah bermain. Jadi kalau di dalam
Jadi dari alasan-alasan itu ya, yang pertama itu untuk takut karena aturan yang berlaku. Nah, ini di sini berarti motivasinya dari eksternal, dari luar. Kenapa? Karena untuk menghindari hukuman. Nanti kalau tidak datang pagi di stamina, datangnya telat, beberapa kali tidak masuk, nanti gaji tidak keluar. Ya, nah itu motivasi eksternal. Nah, kalau ada eksternal kita gimana? Ya enggak, kembali lagi siang lagi. Nah, terus yang kedua itu perintah dari atasan atau ingin dipuji kepala sekolah. Nah, ini juga termasuk motivasi eksternal, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atas apa yang kita lakukan. Saya harap kita tidak begitu gitu ya. Terus yang ketiga, menjadi tauladan bagi murid dan menyadari bahwa kerja itu adalah ibadah, tidak ini korupsi waktu, itu adalah motivasi internal. Itu tujuannya untuk menghargai diri kita sendiri sebagai guru. Nah, inilah motivasi internal yang harus kita terapkan kepada murid. Oke, bisa ya Bapak Ibu ya? Semoga kita menjadi guru. Ada pertanyaan boleh? Oke. Begini, tadi kan ada penjelasan dari kita mengenai ini kan kebiasaan akal yang baik depannya. Nah, ada akal yang bias, dia itu tidak masuk atau tidak mengerjakan soal tugas dari bapak atau ibu guru, lalu diberi hukuman dijemur, diberi hukuman berdiri di depan, artinya memojokkan sesuatu anak kepada anak yang lain itu kan malu, Ya. gitu loh. Apakah hal-hal seperti itu masih dilakukan atau memang kaitannya dengan budaya yang baik sekarang ini bagaimana, gitu loh maksud saya. Sebenarnya memberi dan memberlakukan hukuman itu terhadap kesalahan pada anak itu merupakan salah satu cara untuk mendisiplinkan anak. Namun
murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, dari 5 posisi kontrol ini biasanya Bapak Ibu menerapkannya posisi yang mana? Biasanya Bapak Ibu ini selama ini berperan sebagai posisi yang mana? Yang ketiga contohnya Pak, contohnya yang ketiga Pak, monggo. Contoh nyata yang sama lakukan kalau kita itu sebagai teman, gimana contoh nyatanya? Tidak memberi hukuman terhadap anak yang membuang sampah sembarangan, tapi kita memberi kemudian satu contoh di mana sampah itu dibuang pada tempatnya. Mungkin salah satunya seperti itu. Ya, benar yang dikatakan Pak Nur, jadi kita itu mendidik ya, berbahasa lebih mengajak. Terus yang lain mungkin selama ini sebagai penghukum kayaknya ya, enggak ya, sudah tidak berlaku itu, kita itu sebagai muslim itu usahakan sudah tidak ada ya. Nah, ini pernyataan kata-kata kontrol kita sebagai guru. Seperti itu, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini merupakan kontrol sebagai membuat orang merasa bersalah. Ya. Siswa di sini akan merasa sedih kalau kita menyalahkan anak. Usahakan kontrol membuat merasa bersalah ini kita hindari keadaan diri kita. Terus kata-kata penghukum, contohnya kamu ini tidak pernah benar melakukannya, kamu ini salah. Nah, itu kita hindari kata-kata seperti itu. Nah, kontrol kita sebagai teman pada murid, nah, seperti ayolah lakukan ini demi Bapak Ibu, ayo kita belajar dengan baik ya, berperilaku dengan santun. Nah, itu lebih halus bahasanya, itu berarti kita sudah mendekati anak kita dengan posisi teman. Terus pemantau. Nah, pemantau di sini biasanya dengan kata-kata apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, jadi lebih ke penghargaan. Terus sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini bisa dilakukan dengan pernyataan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, jadi di sini kita itu mencari solusi ya atas permasalahan yang dihadapi murid. Nah, yang kata-kata itu kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini juga jangan dilontarkan ke murid kita karena itu adalah penghukum ya, yang akan berpengaruh kepada mental anak. Nah, kemudian budaya positif yang selanjutnya adalah membuat keyakinan kelas. Nah, dulu kita itu membuat aturan kelas ya, pasti ada di setiap kelas tata tertib atau peraturan kelas. Nah, peraturan kelas itu dengan keyakinan kelas itu apa bedanya? Nah, peraturan kelas itu dibuat oleh kita ya sebagai guru dan juga kepala sekolah untuk mengatur siswa. Dan tentunya itu ada suatu tekanan ya yang bukan berasal dari keyakinan siswa sendiri. Nah, sedangkan keyakinan kelas itu adalah dibuat guru dan siswa. Jadi apa yang dianggap mereka itu baik, mereka tuliskan dan merupakan suatu keyakinan untuk melakukan budaya positif di kelas. Nah, saya harap nanti di ajaran baru ini Ibu, Bapak menerapkan keyakinan kelas, mengajak murid kita untuk menyepakati keyakinan kelas. Nah, keyakinan itu apa? Nilai-nilai atau prinsip universal yang disepakati bersama. Iya. Kemudian
Menurut dosen, suatu keyakinan akan memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Karena peraturan itu dibuat oleh orang lain, sedangkan keyakinan itu dibuat oleh dirinya sendiri. Saya sudah menerapkan keyakinan kelas ya, itu yang sudah dibuat, dan anak-anak diminta untuk membacanya dan menempelkan di karton ini. Salah satunya di sini bekerja sama membersihkan kelas, bisa diwujudkan dalam piket ya. Terus ada juga mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi mereka meyakini mengerjakan tugas tepat waktu itu adalah hal yang harus dilaksanakan. Kemudian berbicara sopan santun. Ada juga berpakaian seragam sekolah yang rapi dan lain-lain. Nah, jadi nanti di pembelajaran saya harap Bapak Ibu bisa mengasih sosialisasi dulu apa itu keyakinan kelas dan membuatnya bersama. Oke. Kemudian yang terakhir, nah ini materi yang terakhir, restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi di sini adalah suatu tahapan yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Murid juga akan lebih memiliki tujuan dan disiplin positif setelah mereka berbuat salah. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Jika ada anak bersalah seperti makan-makan di dalam kelas, kita tidak boleh menghukumnya ya, tapi kita harus ambil secara pribadi. Kita stabilkan dulu kondisinya, yaitu seperti dengan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Kamu juga bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini, dan seperti itu menstabilkan identitas. Jadi di sini anak itu tidak takut untuk dihukum dan tidak merasa tertekan ya jika melakukan kesalahan. Terus tahap berikutnya adalah validasi kebutuhan, yaitu bisa dilakukan dengan pernyataan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kenapa kamu makan di dalam kelas nak? Ya, Bu, saya tadi pagi belum sarapan. Jadi kita itu tahu alasannya kenapa kok makan di dalam kelas. Ternyata mereka itu butuh kebutuhan apa tadi? Kebutuhan iya makan, termasuk kebutuhan dasar ya, hidup itu bertahan hidup. Iya, gizi makan. Terus yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, yaitu bisa kita tanyakan dengan nilai-nilai yang sudah kita buat keyakinan kelas. Ya. Apakah tindakan itu makan-makan di dalam kelas itu sudah sesuai dengan